Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Delvin Oroplean dengan NIM 1814544. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel dengan judul Analisis Jalur Distribusi BBM menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP di Fuel Terminal Ampenan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Distribusi merupakan suatu kunci dari keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena distribusi secara langsung akan mempengaruhi biaya dari supply chain. Kurang efektif dan efisien merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam distribusi. Utamanya yaitu terkait biaya dan waktu yang digunakan untuk distribusi BBM dari TBBM ke setiap SPBU. Keterlambatan saat pengiriman BBM ke SPBU merupakan satu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain yang berkepanjangan dalam distribusi. Maka masalah dalam distribusi ini harus segera dioptimasikan dengan metode yang digunakan yaitu metode VRP atau Vehicle Routing Problem. Yang berikut yaitu tujuan. Yang pertama, kita harus tahu dan memahami tentang permasalahan saat distribusi BBM. Kemudian masalah itu diselesaikan dengan metode yang tadi, yaitu metode Vehicle Routing Problem. Kemudian kita mengetahui besarnya pengamatan jalur atau rute dan waktu tempuh serta biaya saat menggunakan metode Vehicle Routing Problem. Yang berikut yaitu metode. Sebelum kita masuk ke metode yaitu Vehicle Routing Problem, kita mesti tahu dulu yaitu distribusi dan optimasi. Distribusi merupakan kegiatan dalam pemindahan barang dari pihak supplier kepada pihak agen. Distribusi adalah kunci keuntungan yang diperoleh perusahaan sebab secara langsung distribusi yang berpengaruh terhadap biaya dari supply chain. Kemudian yang berikut optimasi. Optimasi adalah upaya penyelesaian suatu masalah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih optimal. Kemudian kita masuk ke metodenya yaitu VRP. VRP secara garis besar adalah metode manajemen distribusi yang melakukan penghematan dan penentuan sejumlah rute dengan tujuan meminimalkan waktu serta biaya yang dikeluarkan untuk distribusi. Yang keempat yaitu langkah-langkah penggunaan VRP. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi matriks jarak. Yang kedua, mengidentifikasi saving matrix. Yang ketiga, menentukan rute dengan metode nearest neighbor. Ini adalah gambaran secara dasar terkait dengan VRP. Nah, di sebelah kiri adalah gambar sebelum, di mana dari suatu depot ke satu titik, kemudian balik lagi ke satu depot. Dan di gambar kedua ini adalah setelah menggunakan VRP, di mana dimulai dari depot ke titik pertama, kemudian ke titik kedua, lalu balik lagi ke depot. Ini adalah gambaran secara kompleksnya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan metode VRP. Yang pertama SPBU 1, dari TBBM ke SPBU 1, kemudian balik lagi ke TBBM. Begitu pula dengan SPBU 2, SPBU 3, dan seterusnya. Jika sudah menggunakan VRP, maka ada penggabungan di sini atau penghematan. Yang pertama, rute 1 dari TBBM ke SPBU 1, kemudian ke SPBU 2, ke SPBU 3, lalu balik lagi ke TBBM. Begitupun dengan rute 2, dimulai dari TBBM ke SPBU 4, ke SPBU 5, ke SPBU 6, dan balik lagi ke TBBM. Ini adalah gambaran kompleks dari data yang sudah ada. Yang berikut masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita tahu dulu asumsi-asumsi untuk menyelesaikan VRP ini. Maka asumsi yang dibuat yang pertama, jarak tempuh pulang pergi dari TBBM ke SPBU dan antar SPBU diasumsikan sama. Yang kedua, laju kendaraan konstan pada kecepatan rata-rata 45 km per jam. Yang ketiga, lalu lintas diasumsikan dalam kondisi lancar tanpa ada kemacetan. Yang keempat, waktu bongkar di SPBU 15 menit per
8.000 liter. Yang berikut mobil tangki yang digunakan yaitu 8, 16, 24, dan 32 kL. Setiap jenis kendaraan diasumsikan dapat melewati semua kelas jalan. Permintaan BBM dari SPBU adalah kelipatan 8.000 liter. Periode pendistribusian BBM dilakukan hanya dalam 1 hari. Yang berikut adalah pengumpulan data. Data di sini terdiri dari 2, yaitu data supply point dan data delivery point. Untuk data supply point-nya yaitu waktu pelayanan dan waktu operasi. 2 data ini bisa didapatkan langsung pada fuel terminal Ampenan. Berikut data delivery point. Data delivery point ini terdiri dari data jumlah SPBU, data lahan SPBU, data jarak, waktu bongkar, kemampuan kelas jalan, dan waktu operasi SPBU. Ini adalah tabel data SPBU, di mana SPBU yang akan dioptimasikan dengan VRP terdiri dari 11 SPBU, SPBU 09, SPBU 04, SPBU 10, SPBU 07, SPBU 02, SPBU 01, SPBU 06, sampai dengan SPBU 12. Dengan permintaan yang berbeda-beda. Yang berikut ini adalah gambaran dari setiap SPBU yang akan dioptimasikan rute distribusinya. Yang berwarna pink ini adalah SPBU-nya dan warna hijau adalah permintaan dari SPBU-nya. Warna biru adalah depot atau TBBM. Kemudian kita identifikasi dulu tabel jaraknya, di mana tabel jarak dari depot ke depot yaitu jaraknya itu 0, depot ke SPBU 1 5,7, depot ke SPBU 2 7,4, dan seterusnya. Begitu juga dengan SPBU 1 ke SPBU 2 1,8, SPBU 1 ke SPBU 3 2, dan seterusnya. Kemudian ini adalah rumus untuk melakukan penghematan atau saving matrix. Rumusnya itu saving dari konsumen 1 dan konsumen 2 adalah jarak dari depot ke konsumen 1 ditambah jarak dari depot ke konsumen 2 dikurangi jarak dari konsumen 1 ke konsumen 2. Sebagai contohnya ini. Jarak dari TPBM ke SPBU 09 ditambah jarak dari TPBM ke SPBU 04 dikurangi dengan jarak dari SPBU 09 ke SPBU 04. Mana jarak dari TPBM ke SPBU 09 yaitu 2,6 ditambah jarak dari TPBM ke SPBU 4 yaitu 7 dikurangi dengan jarak dari SPBU 9 ke SPBU 4 yaitu 4,1. Maka nilai saving matriksnya itu 5,5. Setelah sudah melakukan perhitungan menggunakan saving matrix, maka hasil yang didapat untuk semua saving matrix seperti ini pada gambar ini, di mana jarak dari SPBU saving matrix dari SPBU 4 dan SPBU 9 yaitu 5,5, dan saving matrix dari SPBU 01 dan SPBU 02 yaitu 11,3. Rangkaian berikutnya kita urutkan saving matrix dari yang terbesar hingga terkecil. Saving matrix yang terbesar yang paling pertama yaitu saving matrix dari SPBU 06 dan SPBU 08, di mana nilai saving matrixnya itu 16,7 km. Yang kedua, SPBU 07 ke SPBU 10 dengan nilai saving matrixnya itu 16,6. Yang ketiga, SPBU 8 ke SPBU 12 dengan saving matrixnya 15,4, dan seterusnya. Yang berikut yaitu penentuan rute menggunakan metode Harris Network. Nah, setelah melakukan saving matrix dan mengurutkannya, maka rute yang didapat seperti ini. Rute yang pertama yaitu dimulai dari TPBM ke SPBU 3 dengan jarak 5,6 km dan permintaan dari SPBU 3 yaitu 8. Kemudian dari SPBU 3 ke SPBU 6 dengan jarak 5,1 km dan permintaan dari SPBU 6 yaitu 16. Kemudian dari SPBU 6 ke SPBU 8 dengan jarak 3,9 km dan kapasitas atau permintaan dari SPBU 8 yaitu 8. Kemudian dari SPBU 8 kembali ke TPBM dengan jarak 11,3 km. Maka total jarak tempuh yaitu untuk rute yang pertama yaitu 25,9 dengan kapasitas mobil tangkinya itu
atau kapasitas permintaannya itu 32 KL. Kemudian masuk ke rute yang kedua. Rute yang kedua ini dimulai dari TBBM ke SPBU 10 dengan jarak 9,6 km. Kemudian dari SPBU 10 ke SPBU 7 dengan jarak 3,6 km dan permintaan dari SPBU 10 dan SPBU 7 masing-masing 8. Kemudian dari SPBU 7 ke SPBU 2 dengan jarak 3,2 km dan permintaan dari SPBU 2 yaitu 16. Kemudian dari SPBU 2 kembali ke TBBM dengan jarak 7,4 km. Dan total jarak tempuh untuk rute yang kedua yaitu 23,8 km. Dan kapasitas permintaan dari rute yang kedua yaitu 30 KL. Kemudian rute ketiga dimulai dari TBBM ke SPBU 1 dengan jarak 5,7 km dan permintaan dari SPBU 1 yaitu 16 KL. Kemudian dari SPBU 1 ke SPBU 2 dengan jarak 2,5 km dan permintaan dari SPBU 2 yaitu 16. Kemudian dari SPBU 12 ke SPBU kembali ke TBBM dengan jarak 6,5 km. Total jarak tempuh dari rute yang ketiga yaitu 14,7 dan kapasitasnya itu 32. Yang berikut rute terakhir atau rute keempat dimulai dari TBBM ke SPBU 9 dengan jarak 2,6 km dan permintaan dari SPBU 9 yaitu 8. Kemudian dari SPBU 9 ke SPBU 4 dengan jarak 4,1 km dan permintaan dari SPBU 4 yaitu SPBU 8. Kemudian dari SPBU 4 ke SPBU 5 dengan jarak 7,5 km dan permintaan dari SPBU 16 itu 2 km. Total jarak dari rute keempat yaitu 16,2 dan kapasitasnya itu 32 KL. Ini adalah tabel total jarak setelah VRP. Untuk rute yang pertama, total kapasitas mobil tangkinya itu 32 dan total jarak yang ditempuh itu 25,9 km. Untuk rute kedua, total kapasitas mobil tangkinya itu 32 dan total jarak yang ditempuh yaitu 23 km, 23,8 km. Kemudian untuk rute 3, total kapasitas mobil tangki yaitu 32 KL dan total jarak yang ditempuh yaitu 14,7 km. Kemudian yang keempat, rute yang keempat, total kapasitas mobil tangki 32 dan total jarak yang ditempuh yaitu 16,2 km. Jadi untuk semua rute ini bisa menggunakan 4 mobil tangki dengan kapasitas 22 KL dan total jarak untuk keempat rute ini yaitu 80,6 km. Setelah kita tahu total jarak semua rute, maka kita akan menghitung biaya operasional atau biaya distribusinya. Yang pertama untuk rute pertama dengan jarak 25,9 km, biaya yang dibutuhkan yaitu Rp90.170. Untuk rute kedua dengan jarak 23,8, biaya yang dibutuhkan yaitu Rp82.859. Untuk rute ketiga dengan jarak 14,7 km membutuhkan biaya sebesar Rp51.178. Untuk rute keempat jaraknya itu 16,2 membutuhkan biaya sebesar Rp56.400. Total jarak dengan total jarak 80,6 km, maka biaya yang dibutuhkan atau total biaya untuk keseluruhan rute itu Rp280.607. Terakhir kesimpulan. Di kesimpulan setelah penghematan atau optimasi menggunakan metode VRP, jarak yang didapatkan yaitu 80,6 km dengan menggunakan 4 mobil tangki kapasitas 32 KL. Kemudian biaya Rp280.607 per hari. Dengan jarak dan biaya segini, otomatis waktu yang dibutuhkan atau waktu yang digunakan untuk operasional distribusi pasti lebih minimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.